Bener nggak sih kalau payudara lembek itu tanda ASI-nya kurang? Simak dalam video berikut sampai habis. Selamat datang di Kriwil Life, ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Kriwil. Hari ini kita akan ngobrolin soal lembeknya payudara yang kadang-kadang bikin ibu-ibu menjadi galau. Bener nggak sih kalau payudaranya lembek itu tandanya ASI-nya sedikit, ASI-nya kurang, sehingga bayi mungkin butuh tambahan susu formula. Nah, sebenarnya jawabannya adalah tidak, ibu-ibu. Jadi sebenarnya payudara lembek itu tidak selalu merupakan pertanda ASI-nya kurang. Jadi, kalau payudara ibu-ibu lembek, terutama setelah memerah ASI, setelah menyusui, maka justru itu merupakan tanda kalau pengosongan payudara ibu-ibu itu bagus. Kalau payudaranya teraba keras, nah itu malah merupakan pertanda yang kurang baik. Karena kalau payudara kita teraba keras, berarti pengeluaran ASI-nya tidak lancar. Payudara yang awalnya mungkin terasa penuh, lama-lama menjadi keras, lama-lama itu bisa menjadi sumbatan ASI atau mastitis yang rasanya tuh nggak enak banget. Ibunya bisa panas dingin, payudaranya dipegang nyeri, dan bahkan kalau yang keras-keras ini tidak bisa dikeluarkan secara manual dengan dikompres, dipijat, dan diperah, maka nanti bisa harus dilakukan tindakan pembedahan untuk mengeluarkan yang keras-keras itu. Jadi sebenarnya payudara yang terasa penuh dan keras itu bukan selalu merupakan tanda yang bagus. Justru kalau payudaranya sudah mulai terasa penuh atau keras, itu waktunya ibu-ibu untuk mengeluarkan ASI-nya. Kalau tidak dikeluarkan, selain jadi mastitis, nanti juga tubuh akan merasa, ngapain aku produksi ASI banyak-banyak? Ini udah banyak nggak dikeluarin. Ya udah, besok aku turunin aja produksinya. Akhirnya lama-lama justru ASInya akan berkurang. Sebaliknya, kalau payudara ibu-ibu ini lembek, tetapi kalau kita lihat dari tanda kecukupan bayi ASI, bayinya nampak cukup, berarti itu tandanya pengosongan payudara ibu-ibu sudah bagus. Dan ini tentunya akan membuat tubuh memproduksi ASI yang balance antara kebutuhan dengan produksinya. Tapi Bu Bir, di awal kelahiran dulu payudaraku nih sampai menteng-menteng gitu, sampai terasa penuh gitu, sampai bayinya nangis aja ASI-nya tuh netes-netes gitu. Tapi sekarang tuh udah nggak pernah kayak gitu lagi. Nah, di awal kelahiran bayi, hormon kita ini kan belum balance. Kemudian kita juga belum begitu mahir menyusui bayi. Hal ini menyebabkan yang pertama, pengosongan payudara itu kurang bagus. Makanya payudaranya jadi terasa penuh. Yang kedua, karena hormonnya masih tinggi dan tubuh belum tahu nih sebenarnya kebutuhan bayi kita itu berapa. Jadinya belum seimbang nih antara produksi dengan permintaan. Jadi bisa jadi produksinya malah berlebihan, makanya jadi terasa penuh. Tetapi seiring waktu, ketika supply and demand-nya sudah seimbang, ketika produksi dan permintaannya sudah seimbang, maka payudara ya bisa aja tidak keras dan tidak penuh gitu. Apalagi kalau misalnya ibu perhatikan, jangan-jangan payudaranya terasa lembek karena memang bayinya baru sangat sering menyusu, misalnya setiap 1 jam sekali, 2 jam sekali, maka wajar kalau payudara kita ini tidak terlalu keras. Nah, lantas sebenarnya gimana sih caranya kita tahu apakah ASI kita kurang atau cukup? Yang bisa kita tahu itu kita amati bayinya. Karena sebenarnya kita tidak pernah bisa tahu berapa sih volume ASI kita. Bahkan kalau misalnya ibu-ibu perah terus gitu, nggak akan payudara ini kosong, belum, tetap ketika sudah lembek, kempes gitu ya, kita perah itu ASI-nya tetap bakalan keluar gitu. Makanya kita lihat kecukupan ASI atau tidak itu dari bayinya. Misalnya, apakah berat badannya naik? Apakah setelah menyusu bayi itu nampak tenang, tidurnya pules, atau justru malah rewel? Apakah bayinya ini aktif? Kemudian buang air kecilnya berapa? Apakah ada minimal 6 kali sampai 8 kali sehari? Lalu apakah payudara kita sebelum dan sesudah disusukan itu terasa berbeda? Nah, kita bisa lihat dari situ. Kadang-kadang memang ibu-ibu ini sebenarnya ASI-nya cukup, tetapi ada persepsi ketidakcukupan ASI. Jadi ibu ini sebenarnya ASI-nya itu kebanyakan itu cukup, ibu-ibu. Tetapi ibunya sendiri yang merasa tidak pede atau merasa ASI-nya kurang. Makanya penting sekali untuk kita mengamati kecukupan bayi ASI dari tanda-tanda bayinya. Nah, selain itu sebenarnya kadang-kadang yang bikin galau itu adalah
kenapa sih kok bayi saya nangis terus padahal udah disusui? Nah, sebenarnya bayi nangis terus itu tidak selalu karena dia ingin minum. Bisa aja karena dia gerah, bisa aja karena dia tidak nyaman, atau mungkin dia ingin digendong. Dan bayi kan memang bisanya baru nangis, nanti kalau bayinya ngomong malah jadi serem. Selain itu juga abaikan ucapan-ucapan mungkin ya dari orang-orang lain yang bilang, ih payudaranya kempes, itu ASI-nya kurang gitu. Yang penting ketika kita lihat tanda kecukupan bayi ASI itu sudah cukup, mau orang bilang apa ya udah, jangan percaya sama mereka, percaya saja sama pertumbuhan anak kita, sama KMS gitu. To be honest, aku belum pernah merasakan payudara yang sampai penuh dan sampai keras. Tetapi ketika aku perah ASI juga hasilnya banyak sih, sekali perah bisa 100 sampai 200 ml, dan itu cukup banget tabunganku untuk Kaira dulu. Jadi benar-benar payudara yang lembek dan tidak keras itu bukan selalu pertanda ASI-nya kurang, karena aku juga sudah membuktikan sendiri. Nah ibu-ibu, semoga dengan video kali ini jadi nggak galau lagi ya kalau misalnya payudaranya lembek dan tidak keras, karena itu bukan merupakan pertanda ASI-nya kurang. Sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.